Oke, kenyamanan ya dok ya. Jadi Ya. karena memang kita kalau mau kenalan sama seseorang atau mau ke suatu tempat tuh yang kita cari pertama itu tentunya nyaman. Nyaman, Kalau benar. udah nyaman pasti kalau kita ngobrol sama orang itu nyambung Ya. gitu. Nah, Jadi kenyamanan itu akan melahirkan keamanan betul. dan kepercayaan. Nah, itu dia. Lalu gimana caranya RSUP Ben Boy sampai akhirnya bisa membuat masyarakat percaya? Ya, ya itu tadi ketersediaan fasilitas yang membuat kita nyaman. Nah, ada satu lagi nih yang menjadi salah satu unggulan kenyamanan kita. Apa tuh? Di kamar bersalin, Heeh. kami menyiapkan kamar bersalin yang privat. Iya. Kalau kita ke tempat bersalin di tempat yang lain ya, itu seperti bangsal ya, seperti barak Betul, ya, betul. berbaris di sini ibu A, ibu B, ibu C, teriak di sini, teriak di sini, teriak di sini, akhirnya rame kan. Kita yang di luar juga bisa denger Nah lagi itu dia suaranya. makanya. Kami menyiapkan 4 ruangan Heeh. yang privat untuk persalinan. Oke. Jadi di situ kedap suara dan dijaga oleh 2 bidan yang terlatih. Jadi ibu itu mau berteriak sekeras apapun, itu hanya bertiga yang dengar. Betul. Orang di luar tidak akan dengar. Jadi kemudian dia saya sebut privat karena hanya ibu itu sendiri yang ada di dalam. Mau bagaimanapun modelnya melahirkan, itu menjadi privat dia, privatisasi mereka gitu. Iya, itu privatisasi. Nanti kalau ada yang bersamaan kita tangani di kamar-kamar yang lain. Oke. Nah, di situ kenyamanan yang kita berikan karena kadang-kadang seorang ibu agak sungkan ya. Ini proses persalinan soalnya, semua open ya. Jadi agak sungkan. Nah, ini yang kita jaga privasi seseorang dalam proses melahirkan itu. Itu yang kita jaga. Dan kami menyiapkan itu di Ben Boy. Oke. Berarti ini yang tawaran yang berbeda gitu Iya. kan. Karena memang ya kita lihat aja nih dok, sekarang memang kenyataannya seperti itu di tempat Iya. lain karena seperti bangsal gitu Iya. kan. Jadi ya mau tidak mau karena masyarakat saat itu hanya ada fasilitas seperti itu ya memang harus di situ gitu kan. Jadi ibu-ibu yang mau proses lahiran dan ingin terjaga privatisasinya, ya silakan ke Ben Boy lah. Betul. Di sana kita tawarkan melahirkan dengan tetap terjaga privatisasi karena ada kamar bersalin privat, ada 4 ruangan yang kita siapkan gitu. Nah ada satu lagi di tengah-tengah rumah sakit Ben Boy itu ada pusat healing yang kita siapkan. Pusat healing. Iya. Oke. Jadi di situ ada kolam dengan vertical garden. Jadi ada vertical garden, di bawahnya ada kolam yang diisi ikan koi, ada puluhan ikan koi di situ yang bisa menjadi tempat untuk membangun penyembuhan ya pasien. Jadi kadang-kadang kan kalau pasien lama-lama di kamar stres juga itu. Jadi untuk membangun kembali suasana-suasana yang nyaman itu boleh jalan-jalan keluar di kolam, duduk-duduk di kolam, ya sambil mau selfie-selfie mau apa-apa silahkan ya di situ. jadi pusat healing itu ada di situ, di tengah-tengah rumah sakit. Oke. Ini kayak KMB harus jalan-jalan ya. Ke RSUP nanti kita jadwalkan. Nah ini banyak yang justru bukan orang sakit tapi orang dari luar datang hanya untuk ngambil gambar-gambar di situ. Wow. Ya karena itu menjadi ikonik di Ben Boy. Betul. Iya. Aduh, pokoknya KMB harus menjadwalkan nanti. Oke, kita lanjut dok pembahasan kita. Iya. Jadi memang itu tawaran-tawaran yang memang lain dari fasilitas kesehatan yang lain gitu. Nah, kemudian keunggulan lainnya lagi nih dokter apa lagi? Ya, dari aspek alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan. Ya, kami menawarkan alat-alat kesehatan yang sangat canggih di levelnya ya. Kita mulai dari alat-alat radiologi. Yang paling rendah itu kita memiliki USG, ya itu di mana-mana sudah ada ya. Karena itu standar rumah sakit ada USG. Tapi ada alat-alat yang level tinggi yang kami tawarkan belum ada di tempat lain. Oke. Salah satunya mamografi. Mamografi ini adalah suatu alat untuk mendeteksi adanya tumor payudara. Oke. Iya. Jadi kita bisa melakukan screening. Kalau ada ibu-ibu atau anak-anak remaja, apalagi kalau ada riwayat orang tua atau saudara yang mengalami hal seperti itu, boleh memeriksakan diri. Screening dini untuk saya ini ada enggak ya bibit-bibit tumor payudara di saya. Nah itu bisa, silakan datang, kita mamografi untuk melihat ada enggak tanda-tanda itu. Dan screening ini bisa kita lakukan setiap 6 bulan atau setiap 1 tahun untuk melihat, terutama yang memiliki memiliki riwayat ya genetik ya, ada keluarga atau apa ya. Nah itu bisa. Kemudian yang kedua ada alat namanya fluoroskopi. Fluoroskopi ini
satu-satunya di Kupang ya. Kalau tanpa tulang. Di NTT. Nah, ini untuk melihat pergerakan saluran-saluran bagian dalam. Oke. Terutama untuk melihat seorang pasangan usia subur, laki-laki dan perempuan, ini saluran reproduksinya bagus atau tidak. Oke. Baik laki-laki maupun perempuan. Itu bisa kita lihat dan menggunakan alat itu. Iya. Ada lagi, memang ini masih kategori radiologi biasa, foto biasa. Tapi bukan lagi yang konvensional. Kita sudah memakai sistem robotik. Ya, bisa mengambil sebagian tubuh, bisa mengambil seluruh tubuh untuk memotret. Jadi menggunakan sistem robotik. Itu canggih. Di atasnya itu ada kita sebut dengan CT scan 128 slice itu. Kemudian di atasnya itu lagi yang tertinggi adalah MRI. 1,5 Tesla. Di Kupang ini yang punya hanya Siloam. Kemudian Rumah Sakit Wirasakti. Oke. Iya, jadi ada 3 ya. Salah satunya adalah Benboy. Nah, ini MRI ini paling canggih untuk melihat lapisan-lapisan tubuh yang paling dalam, seperti di tulang belakang ya, terutama di saraf-saraf. Ya. Nah, untuk di bidang operasi, tindakan-tindakan terhadap pasien, kami menawarkan alat-alat minimal invasif. Jadi tidak lagi yang harus dibelah, ya dibikin luka tapi kecil, itu yang kita pakai. Nah, salah satu contoh misalnya batu empedu. Batu empedu kan di tengah-tengah perut itu posisinya. Jadi dulu kalau kita mau mengangkat batu empedu, kita harus belah 2 ini perut nih. Belah 2, cari batunya, angkat, jahit lagi. Ya. Tapi sekarang kita menawarkan alat minimal invasif yang namanya laparoskopi. Itu gimana tuh? Ya, kita hanya bikin 3 lubang, ukurannya rata-rata 1 cm, kamera yang masuk ke dalam, cari batunya, ambil batunya, potong dengan kantong empedunya, potong, kemudian angkat keluar, sudah selesai. Gak perlu dibelah lagi itu? Iya, tidak perlu dibelah lagi. Apa keuntungannya? Yang pertama, lukanya kecil, otomatis akan menyebabkan nyerinya berkurang, rendah, ya. Kemudian waktu pemulihan lebih cepat. Karena cuman lubang-lubang kecil itu lubang-lubang kecil. Nah, kami menawarkan ada banyak alat-alat minimal invasif. Salah satunya yang saya sebut tadi adalah endourologi yang untuk memecahkan batu-batu saluran kemih. Kemudian yang kedua adalah alat-alat endoskopi. Kami ada kasus. Ini sudah banyak nih. Pasien menelan gigi palsu. Gigi palsu. Dulu sebelum ada alat ini, itu pasien itu harus dikirim keluar ke Bali. Gitu. Ya. Nah, sekarang alat itu ada di Benboy, sehingga tanpa luka pasien gigi palsunya itu bisa diangkat. Ya, hanya pasien ditidurkan sedikit, dibius sedikit agar dia bisa tenang ya, tidak panik. Alatnya dimasukkan menggunakan kamera, cari gigi palsunya di mana. Dapat gigi palsunya, tangkap, kemudian tarik ke atas tanpa luka. Kalau dulu harus dibelah itu lehernya, harus dibelah. Nah, terakhir ini ada kasus anak-anak tertelan biji kacang. Tertelannya bukan masuk ke saluran pencernaan, tapi masuk ke saluran pernapasan. Sudah hampir mencapai saluran yang mengarah ke paru-paru. Ya, itu dokter THT melakukan penanganan, teropong masuk ke dalam, dapat kacangnya diangkat. Iya. Tanpa pembedahan. Jadi itu teknik minimal invasif yang kita tawarkan di sana. Banyak alat-alat yang lain lagi. Nah, salah satu yang akan menjadi program unggulan kita nantinya adalah layanan kesehatan jantung dengan hadirnya fasilitas cath lab. Ya, cath lab ini kami menawarkan cath lab yang tertinggi di levelnya karena sistem hybrid ya. Bisa operasi jantung terbuka dan bisa juga minimal invasif. Jadi cath lab ini nanti diharapkan dapat melakukan pemasangan ring atau cincin pada jantung pada pasien-pasien yang mengalami gagal jantung. Ya, gagal jantung. Dulu harus ke harapan kita dan segala macam. Diharapkan ke depan ini tidak lagi. Ya, diharapkan sudah dapat kita selesaikan di Kupang. Tapi itu pasien boleh memilih ya, mau operasi terbuka itu atau minimal invasif. Biasanya atas permintaan dan saran dari dokter. Iya, kalau masih bisa ditangani dengan minimal invasif. Kalau sudah tidak bisa, maka kita lakukan jantung terbuka. Iya. Layanan yang kedua yang akan menjadi unggulan kita itu adalah kanker. Diharapkan nanti tahun ini fasilitas
radioterapi kita itu sudah bisa selesai, sehingga layanan kemoterapi dan radioterapi itu kita bisa optimalkan di Benboy. Di Benboy. Ya, sehingga dengan demikian pasien-pasien yang divonis mengalami kanker dan segala macam itu tidak perlu lagi kita kirim ke Darmais di Jakarta dan segala macam, tapi bisa kita selesaikan di sini. Itu harapan kita ke depan ya, menjadi layanan unggulan kita. Yang ketiga itu adalah mata. Ya, mata kami memiliki alat-alat layanan kesehatan mata di semua level itu sudah lengkap ya. Termasuk operasi katarak dengan menggunakan alat Veco dan beberapa laser yang digunakan untuk beberapa kasus-kasus yang dulunya harus dikirim keluar, itu kita upayakan bisa selesai di sini. Oke. Iya. Berarti tidak perlu nih masyarakat mengeluarkan biaya besar untuk operasional keluar gitu kan. Ini harus terus disampaikan nih Dok ke masyarakat gitu, karena masih ada memang masyarakat yang belum betul-betul tahu persis terkait dengan RSUP Benboy itu menawarkan apa saja di situ gitu. Nah, upaya dari RSUP sendiri bagaimana untuk penyampaian informasi? Iya, jadi kami melakukan sosialisasi yang cukup masif ya di berbagai media, baik itu media internal kita maupun media eksternal kita. Dan selain itu kami juga ikut turun ke masyarakat untuk sosialisasi. Salah satu yang pernah kami lakukan adalah mengundang semua lurah sekota Kupang. Itu kita datang undang ke Benboy, kita lakukan hospital tour, memperkenalkan ruangan-ruangan dan alat-alat yang kita punya. Setelah itu lurah-lurah ini kita minta untuk turun sosialisasi ke masyarakat. Demikian juga dengan kepala-kepala puskesmas. Ya. Bahkan kami membentuk tim-tim kecil untuk turun ke rumah sakit daerah sosialisasi. Betul. Dan alhamdulillah hasilnya hampir semua rumah sakit daerah mulai dari Kota Kupang, TTS, TTU, kemudian yang terakhir itu Atambua, itu mengirim ke Benboy. Dan satu kelebihan yang dimiliki oleh posisi rumah sakit Benboy, dengan hadirnya jalur 40, rupanya akses dari luar Kota Kupang ke Benboy itu jauh lebih cepat. Lebih cepat, betul. Dengan menggunakan jalur 40. Ya. Sehingga hambatan. Sehingga proses transportasi pasien itu bisa lebih cepat tiba di rumah sakit Benboy. Itu yang kita harapkan. Oke, nah jadi memang sebenarnya kan kita kalau bicara soal pelayanan, kemudian bicara soal SDM dan fasilitas, ini yang paling penting lagi bagaimana mau SDM ini mau bekerja sesuai dengan yang seharusnya standar yang seharusnya gitu kan Dok. Nah, jadi memang harapan kita juga RSUP ini hadir untuk benar-benar masyarakat akhirnya juga terbuka gitu. Jadi ini yang kita nantikan udah ada nih sekarang gitu. Sekarang gimana saatnya kita untuk karena ini kan rumah sakit rujukan gitu kan. Jadi kita manfaatkan dulu layanan kesehatan yang masih berada di level bawah gitu kan. Kemudian ketika memang kita membutuhkan pelayanan dari RSUP Benboy pasti akan diberikan secara prima. Benar. Oke. Lalu tadi saya tertarik juga nih Dok terkait dengan shuttle busnya itu. Kalau bisa mungkin ditambah ya Dokter ya, karena itu kan cuma masih saat ini kan masih satu gitu. Unit, memang kita berproses sebenarnya. Tapi karena memang di jalur 40 itu tanpa hambatan, itu buat kita lebih cepat sebenarnya kalau kita masyarakat yang punya kendaraan pribadi. Nah, kalau masyarakat yang memang masih menggunakan kendaraan umum memang agak susah karena di situ belum ada jalur. Kami berencana bukan hanya menambah unitnya tapi menambah rutenya. Rutenya juga betul. Kalau sekarang ada di Tabun, mungkin nanti ada di lampu merah gitu kan, betul. Atau di mana gitu. Nah, jadi masyarakat lebih gampang untuk mendapatkan layanan itu. Nah, tadi fasilitas-fasilitas yang ditawarkan atau keunggulan itu semuanya memang saat diresmikan itu sudah terpenuhi atau sampai saat ini pun masih ada beberapa keunggulan yang mungkin nanti bertahap gitu. Ya, jadi ada yang sudah terpenuhi dan ada yang masih dalam tahap persiapan. Ya, di kita ada beberapa alat-alat yang sudah lengkap, tetapi untuk mengoperasionalkan alat-alat itu tentu butuh SDM. Dan SDM bukan hanya SDM, tetapi SDM yang memiliki sertifikasi. Sehingga kita mengejar target itu dulu, lalu kemudian kita running operasionalnya. Salah satunya itu adalah radioterapi. Betul. Radioterapi itu masih membutuhkan izin dari Bapeten, kemudian nanti persetujuan dari BPJS. Ya, tentunya untuk sampai ke tahap itu ada banyak hal-hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah SDM yang berkompetensi
yang dapat dibuktikan dengan sertifikat-sertifikat kompetensi yang mereka miliki. Oke, berarti ada fasilitas yang masih ongoing gitu ya? Iya, benar. Jadi sambil menjawab kebutuhan masyarakat, masih sambil berproses juga. Ini sobat Ketemu Podcast. Jadi memang kalau sobat Ketemu Podcast merasa bahwa rujukannya lebih tepat kalau misalnya langsung ke RSUP, boleh langsung. Kita kan bisa minta kan dok, kalau misalnya rujukan itu kayak boleh. misalnya saya mau dirujuk deh ke RSUP Ben Boy, lebih dekat dengan rumah gitu-gitu. Yang kayak kita tahu lebih lengkap, ya udah kita minta aja ke RSUP Ben Boy. Benar. Nah, jadi fasilitas dan juga SDM ini sudah pasti dijamin oleh RSUP Ben Boy. Apalagi dokter yang benar-benar ini tidak boleh terlewatkan kalau kita ke RSUP, karena ini kan fasilitas untuk masyarakat, jadi harus dimanfaatkan nih oleh masyarakat. Apa aja lagi dok? Iya, jadi saya selalu ngomong setiap sosialisasi bahwa Rumah Sakit Ben Boy ini adalah fasilitas yang dihadirkan oleh pemerintah senyaman mungkin. Bayangkan tuh berapa biaya yang pemerintah keluarkan untuk menghadirkan Ben Boy. Mari kita sama-sama memanfaatkan fasilitas itu. Nah, kenyamanan-kenyamanan yang lain ya tentu untuk mengakses lantai 1, lantai 2, kita ada pilihan eskalator, ada pilihan lift, ada pilihan tangga. Silakan memilih mana yang kira-kira sesuai. Nah, memang ada beberapa kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan publik yang belum hadir di sana. Salah satunya kita masih terkendala layanan untuk mendapatkan minimarket, kemudian kantin. Itu memang masih dalam proses. Ya. Tapi untuk hal-hal yang lain seperti ATM kita sudah punya, sudah kita kembangkan, dan semuanya itu akan berproses di tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa hadirkan di tahun ini sebagai sebuah layanan yang terstandar sesuai dengan standar layanan publik yang lain. Betul. Jadi ini kan 1 tahun 3 bulan ya dok. Menuju ke 2 tahun di tahun ini. Benar. Jadi memang harapannya ya di tahun ini banyak progres yang berkembang gitu, yang lebih maju lagi. Nah kalau dokter sendiri sebagai dirut dari RSUP Ben Boy, sebenarnya ketika dokter ditugaskan untuk menjadi dirut di RSUP Ben Boy sendiri, pelayanan apa yang sebenarnya dokter udah terpikirkan dan kayaknya ini cocok atau tepat nih kalau saya lakukan di sini? Ya, jadi memang begitu tahu bahwa ini adalah rumah sakit baru, itu berkecamuk nih pikiran-pikiran ini. Aduh, mulai dari nol nih, gitu kan? Mulai dari nol. Tapi karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya, maka sudah ada tahapan-tahapan yang sudah terpikirkan. Bahwa di awal-awal itu kita harus menuntaskan semua izin-izin. Karena rumah sakit tanpa ditopang oleh izin-izin operasional itu akan bahaya tuh. Ya, jadi kita menuntaskan dulu semua izin. Izin operasional, izin pembuangan limbah dan segala macam itu kita harus tuntaskan. Setelah itu membentuk organisasi tim. Yang paling ribet itu organisasinya. Ini siapa yang mau ditempatkan di mana. Nah ini kita harus ukur dulu kemampuan atau kapasitas SDM kita yang sudah ada. Setelah itu baru pemenuhan. Nah setelah organisasi tim ini terbentuk, kita mulai masuk ke tahapan akreditasi rumah sakit. Iya. Setelah akreditasi, alhamdulillah kami mencapai level akreditasi tertinggi ya, akreditasi paripurna. Langsung ya. Langsung ya. Baik. Nah, sehingga untuk pengembangan layanan itu memang kita mengacu ke hakikat didirikannya RSUP ini, bahwa RSUP ini dihadirkan sebagai salah satu unit rujukan yang mengampu program KJSU KIA. Iya. KJSU KIA itu singkatannya. K itu kanker, J jantung, S itu stroke, kemudian U uronefrologi, KIA kesehatan ibu dan anak. Tentu kita berfokus pada orientasi ini. Nah, makanya pengembangannya ke arah situ. Nah, untuk mengarah ke layanan KJSU KIA ini tentu sebuah rumah sakit tipe B itu harus ditopang oleh layanan-layanan dasar. Jadi ada 4 besar layanan, ada bedah, penyakit dalam, kebidanan, dan anak. Setelah itu baru kita kembangkan spesialisasi-spesialisasi yang lain. Nah, saya mengembangkan layanan di rumah sakit tentu mengacu kepada kasus-kasus yang sering muncul di masyarakat. Jadi kita menganalisa secara statistik penyakit terbesar apa yang ada di NTT ini. Nah, salah satunya misalnya batu saluran kemih. Kematian ibu dan anak yang cukup tinggi, angka stunting yang juga cukup tinggi. Nah, itu kita analisa sehingga pengembangan layanannya
bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi kasus-kasus seperti itu agar tidak berkembang. Misalnya batu saluran kemih, berarti kita harus hadirkan dokter urologi dan berbagai fasilitas-fasilitasnya. Kematian ibu dan anak cukup tinggi, berarti kita harus menghadirkan dokter kandungan yang cukup dengan berbagai fasilitas-fasilitasnya. Demikian juga dengan stunting, dokter anak, dokter gizi, dokter kebidanan. Itu adalah suatu kolaborasi yang cukup untuk kita hadirkan dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Betul. Jadi yang dihadirkan ya untuk menjawab masalah yang Masalah ada yang gitu ada, kan. Jangan misalnya masalahnya lain yang dihadirkan nggak Benar, sesuai gitu. benar. Jadi memang harus sesuai tepat sasaran gitu. Iya. Harus sama dengan masalahnya gitu. Nah, kemudian di tahun 2024 ini nih dokter, sebenarnya ada harapan apa yang mungkin kayaknya di RSUP harus ada ini lagi deh, harus ada itu lagi deh. Iya. Apa? Saya justru mau bilang begini, bahwa keberhasilan suatu unit pelayanan itu tidak hanya ditentukan oleh manajemen yang ada di internal layanan itu, tetapi sangat banyak ditentukan oleh masyarakat. Baik itu sebagai konsumen maupun sebagai pengamat. Okay. Nah, tentu kita harapkan masukan-masukan dari masyarakat. Olehnya itu, kita berharap bahwa masyarakat yang sudah pernah mengakses layanan di Benboy Kupang, baik itu puas atau tidak puas, silahkan disampaikan ke media yang sudah kami siapkan. Ada alur-alurnya tuh, ya ada customer care, ya. Ada media-media online yang disiapkan oleh Benboy sebagai akses masyarakat untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan apresiasi dan segala macam. Silahkan disampaikan agar kami dapat mengukur sampai sejauh mana kepuasan layanan kami oleh masyarakat dan apa yang menjadi titik lemah kita untuk kita evaluasi dan kita benahi agar sesuai dengan harapan dan keinginan kita sama-sama. Oke. Itu yang kita harapkan. Jadi feedback dari masyarakat itu benar. penting sekali. Penting. Ya, dok, ya, karena untuk berbenah kan kita harus tahu dulu nih, oh ternyata masyarakat tuh butuhnya ini gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Atau misalnya masyarakat mengkritiknya di bagian ini nih, harus diperbaiki di bagian ini gitu ya, dok ya. Untuk sampai ke sana, kami sudah menyiapkan beberapa sarana. Salah satunya ada yang didukung oleh kerjasama BPJS yang disebut dengan Kesan ya. Itu setiap masyarakat pulang itu diberi, kalau yang memiliki Android ya atau apa saja, diberi barcode untuk di-scan, kemudian diisi layanan-layanannya. Demikian juga dengan internal kita juga kita siapkan scan barcode untuk diisi apa yang menjadi kepuasan-kepuasan atau ketidakpuasan atau saran-saran yang ingin disampaikan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan di rumah sakit agar kita bisa memperbaiki. Dan dari hasil indeks kepuasan masyarakat yang kami periksa di setiap bulan ya, Januari dan Februari, alhamdulillah itu kita di atas angka 98% kepuasan pelanggan. Itu artinya bahwa sebagian besar masyarakat kita menunjukkan kepuasannya terhadap layanan yang diberikan oleh Benboy. Masih ada beberapa titik-titik yang menjadi poin penting bagi kami untuk dilakukan pembenahan. Salah satunya adalah sikap petugas, ya. Kemudian yang kedua adalah waktu layanan. Ya. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi di kita untuk terus kita kembangkan. Jadi PR gitu ya. ya. Jadi PR. Iya, itu. Oke. Jadi masyarakat sejauh ini memberikan feedback bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik gitu untuk kesehatan di RSUP. Cuman memang ada beberapa hal tadi yang harus diperhatikan gitu. Nah, ini tadi kan termasuk layanan dari tenaga yang ada di sana. Nah, ini mungkin terakhir karena ini juga pasti ditonton oleh nakes yang ada di RSUP. Benar. Sama tenaga-tenaga administrasi, security, cleaning service dan maupun dokter-dokter yang ada di sana. Pesan apa nih dok yang mau disampaikan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat di RSUP Benboy? Silakan. Ada dua pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama pesan internal dulu ya, untuk kalangan internal, bahwa seorang tenaga kesehatan terutama yang bekerja di rumah sakit itu kita harus dituntut untuk menjadi belajar seumur hidup, the long life study. Karena apa? Ilmu pengetahuan ini terus berkembang. Ilmu pengetahuan sehingga diharapkan bahwa semua tenaga-tenaga kesehatan
terlebih yang melakukan penanganan langsung kepada pasien agar terus mengupdate pengetahuan sesuai dengan profesinya. Betul. Nah, makanya itu yang saya sebutkan tadi bahwa aspek pertama yang harus kita miliki adalah knowledge. Kemudian yang kedua adalah psikomotorik atau skill. Kemampuan ini harus kita kembangkan sehingga kami menyiapkan fasilitas bagi nakes-nakes yang ingin mengupdate pengetahuan melalui workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan. Dan yang paling penting yang ketiga adalah attitude. Ya. Saya selalu menyebutkan bahwa ketiga poin ini harus kita terus kembangkan karena ada 3 hal lagi, ada 3 kecerdasan yang harus kita miliki. Yang pertama adalah intelligentsia quotient, yang kedua adalah emotional quotient, dan yang ketiga adalah spiritual quotient. Kalau kita sudah memiliki ketiganya ini, maka kita adalah seorang nakes yang paripurna. Ini yang harus kita kembangkan. Untuk eksternal nih, untuk masyarakat secara menyeluruh, ya. Kami paham bahwa rumah sakit itu adalah unit pelayanan publik, dan tidak ada satupun unit pelayanan publik yang tidak luput dari koreksi-koreksi atau keluhan-keluhan yang dirasakan oleh masyarakat. Betul. Sehingga kita berharap bahwa mari menyampaikan keluhan itu pada koridor-koridor yang sudah disiapkan, agar apa yang menjadi keluhan kita tersampaikan kepada manajemen rumah sakit untuk menjadi bahan evaluasi pelayanan-pelayanan berikutnya. Karena itu tadi saya sampaikan bahwa kemajuan sebuah rumah sakit atau layanan publik bukan hanya ditentukan oleh manajemennya, tapi juga berdasarkan inputan-inputan atau masukan-masukan dari masyarakat. Betul. Sehingga kami mengagendakan paling tidak setiap 3 bulan akan melakukan coffee morning untuk mengundang semua elemen masyarakat, memberikan masukan-masukan agar terjadi peningkatan layanan yang lebih baik. Oke, jadi buat masyarakat, buat sobat KMP Talk nih, jangan gak enakan, jangan segan untuk memberikan masukan gitu ya, karena itu yang dibutuhkan oleh RSUP untuk terus berbenah agar menjadi lebih baik dengan memberikan pelayanan yang prima tentunya kepada masyarakat. Benar. Dokter, terima kasih waktunya. Ini sebenarnya kalau mau dibilang kayaknya kurang kalau kita mau mengorek lebih jauh ya waktunya. Cuman karena memang ini informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi pastinya dari perbincangan kita kali ini tentunya masyarakat akan semakin banyak informasi yang dapatkan, dan sekarang saatnya untuk kita manfaatkan layanan kesehatan yang ada. Ini RSUP ini hadir untuk masyarakat gitu ya dokter ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan juga, walaupun memang kita punya rumah sakit yang bagus untuk siap menampung kita, tapi kesehatan itu harus dijaga gitu kan dok. Iya benar. Kalau gitu terima kasih sekali lagi dokter, sukses untuk RSUP-nya, semoga di menjelang 2 tahun ini lebih baik lagi. Kemudian peningkatan SDM dan fasilitasnya juga kita harapkan sebagai masyarakat ini jauh lebih baik lagi di kemarin-kemarin, karena ini luar biasa baru berdiri tapi udah mendapatkan penilaian yang paripurna ya dokter ya. Luar biasa. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe semua media sosial dari TVRI, termasuk juga dengan